Saudara-saudara, malam ini kita akan memulai ibadah secara daring dari rumah masing-masing. Ibadah malam ini bernuansa Pelkat PKP. Ungkapan situasi. Kondisi bangsa Indonesia bahkan dunia masih diselimuti pandemi COVID. Pandemi COVID telah melululantahkan situasi dan kondisi manusia hampir di semua bidang. Penderitaan umat semakin tampak karena terganggunya aktivitas pekerjaan, terutama di bidang perekonomian yang paling dirasakan. Pemerintah telah berupaya dengan segala bentuk cara untuk mengendalikan pandemi ini, namun masih memerlukan kesadaran dan kerjasama dari semua masyarakat luas. Saudara-saudaraku, pemerintah peduli kepada warganya, terlebih kita juga tidak meragukan kepedulian Tuhan kepada umatnya yang sedang bergumul. Tuhan tahu saat ini umat sedang menghadapi kesengsaraan yang tidak hanya himpitan ekonomi saja, namun tidak sedikit umat mengalami tekanan kekhawatiran yang besar yang mengguncang kesehatan jasmani maupun rohani. Percaya Tuhan tetap peduli dan berkuasa melepaskan pandemi COVID ini dan tidak membiarkan kita, khususnya kaum ibu Pelkat PKP yang memiliki peranan penting dalam rumah tangga, mengatur segala bentuk pekerjaan yang mendapat peran sebagai pendamping bapak rumah tangga. Di rumah kita hanya berharap dan berdoa kepada Tuhan saja menghadapi penderitaan yang berkepanjangan ini. Tuhan memiliki banyak cara untuk menolong umatnya. Tetap berdoa, berseru memanggil namanya, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah malam ini. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Anak Allah yang ada bersama Bapa dan Roh, umat memanggil nama-Mu yang agung dan berkuasa. Ya Tuhan, datanglah. Gembalakanlah semua orang percaya yang terus bersandar dan memohon pertolongan kepadamu. Lindungilah dan pimpinlah senantiasa kami dalam menjalani hidup ini, dan ajarlah kami selalu mensyukuri karunia-Mu. Terlebih malam ini, Engkau berkenan memimpin ibadah supaya umat-Mu menikmati persekutuan bersama-Mu melalui pemberitaan firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, pribadi lepas pribadi. Dan melalui pemberitaan firman-Mu, malam ini kami pun menikmati syukur dan sukacita-Mu yang memberikan penghiburan melalui perkataan dan perbuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita membaca pujian berbalasan yang diambil dari Alkitab, Mazmur 100 ayat 4-5 dan dibacakan secara silih berganti.
Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Hati kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, begitu juga kami yang mendengarkan mengambil bagian dalam ibadah ini. Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Bersabdalah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kisah Para Rasul 7 ayat 30 sampai 34 yang menyatakan, dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Sinai di dalam menyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini merupakan bagian dari pembelaan diri Stefanus dalam sidang Mahkamah Agama Yahudi. Salah satu perkara yang dituduhkan kepada Stefanus adalah Stefanus dianggap menghujat Musa.
Padahal bagi orang Israel, Musa itu dipandang sebagai tokoh yang paling penting dalam perjalanan kehidupan orang Yahudi. Itu sebabnya Stefanus sungguh-sungguh berada dalam situasi yang cukup berbahaya karena dia menganggap remeh, bahkan menghujat Musa. Musa yang dipandang sebagai tokoh yang paling penting dalam perjalanan hidup orang-orang Yahudi, bahwa Musa ini adalah seorang yang dikenal sebagai orang yang mau meninggalkan zona nyamannya dari istana Mesir, melarikan diri untuk pada akhirnya dipakai Tuhan membebaskan umat Israel. Bahwa pada saat dia melarikan diri karena dia membunuh seorang Mesir, 40 tahun perjalanannya Tuhan tetap memelihara dan menyertai Musa. Dan pada akhirnya Tuhan memanggil Musa. Tuhan memilih Musa. Di mana pada waktu itu Tuhan menyatakan dirinya dengan cara yang menakjubkan kepada Musa di tanah Midian. Di situ terjadi perjumpaan antara Tuhan dengan Musa. Dan di situ Tuhan meminta Musa untuk melaksanakan tugas, di mana Musa dipakai Tuhan untuk membebaskan orang-orang Israel dari perbudakan Mesir. Tuhan meminta Musa untuk menuntun dan menyertai orang Israel menuju tanah Kanaan. Musa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya, menyatakan kepedulian Allah terhadap umatnya yang pada saat itu sungguh-sungguh menderita sebagai budak di tanah Mesir. Bapak Ibu Saudaraku, dari sini kita belajar dan melihat bahwa ternyata Allah kita itu adalah Allah yang peduli. Allah yang hadir ketika Musa harus melarikan diri. Selama 40 tahun Tuhan pelihara, Tuhan sertai. Allah hadir pada saat orang-orang Yahudi dijajah, diperbudak oleh bangsa Mesir. Allah memakai Musa untuk membebaskan mereka dari perbudakan itu. Allah kita adalah Allah yang peduli. Karena Allah kita adalah pemelihara hidup kita. Dalam situasi apapun, bahkan situasi terburuk sekalipun, Tuhan itu hadir dan Dia peduli meski kadang kita tidak paham cara Tuhan. Tapi percayalah bahwa Dia adalah Allah yang peduli. Dia ada dalam kepeduliannya terhadap kita, ciptaannya. Bapak Ibu Saudaraku, dalam kaitan dengan kepedulian Tuhan atas hidup kita, saya mau menayangkan satu lagu, sebuah lagu yang diciptakan oleh Jonathan Prawira. Judul lagunya Allah Peduli, yang dinyanyikan oleh Mike Mohede. Mari kita saksikan bersama-sama. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti,
Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Dia peduli Segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang tiap kita hadapi. Takkan pernah dibiarkan ku sendiri, sebab Allah mengerti. Takkan pernah dibiarkan sendiri, sebab Allah mengerti. Dia tak biarkanmu sendiri, sebab Allah mengerti. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyimak, mendengar dan meresapi syair lagu Allah Peduli ini, di situ ada syair yang bertulis begini: banyak perkara yang tak dapat
aku mengerti mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Kalau kita renungkan Bapak Ibu, syair yang ditulis oleh Jonathan Prawira ini di sini mau menyampaikan kepada kita bahwa Allah itu sungguh-sungguh peduli meski kita berada dalam pergumulan. Memang tidak semua hal yang terjadi dalam hidup ini dapat kita pahami apa yang menjadi maksud Tuhan. Bahkan mungkin kita bertanya, mengapa Tuhan ini bisa terjadi? Mengapa hal ini harus terjadi dalam kehidupanku? Satu ungkapan kekecewaan dan merasa tidak sanggup untuk menghadapinya. Rasanya mau menyerah ketika kita harus bergumul dengan sakit yang menahun. Dalam kecewa karena masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pendidikan anak-anak. Rasanya kita mau menangis karena tidak sanggup untuk memikulnya. Banyak hal yang mungkin saudara tidak bisa pahami. Mengapa semua itu harus terjadi? Saudaraku, Tuhan tahu engkau lelah. Engkau mau menyerah. Engkau mungkin meragukan penyertaan Tuhan. Namun lewat lagu tadi kita mau diingatkan bahwa Allah itu peduli dengan keberadaan hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidup kita. Yakinlah bahwa Tuhan itu punya rencana baik untuk hidup saudara dan saya. Seperti ada tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11a katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kita. Dia selalu merancangkan damai sejahtera dalam hidup kita. Saudaraku, terutama bagi saudara yang saat ini sedang bergumul, sedang mempertanyakan keberadaan Tuhan, mari bersama kita kidungkan kembali referen lagu Allah Peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Yakinlah saudara bahwa Allah peduli kepada saudara. Amin. Bukan
Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, kembali kami keluarga-keluarga di sini bersatu untuk bersyukur kepadamu atas kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Telah banyak sekali kebaikan-kebaikan yang telah kami rasakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkaulah tumpuan dan kekuatan bagi hidup kami. Di masa seperti ini, di mana pandemi belum juga usai, hanya kepadamu ya Tuhan kami berlindung. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang saat ini terpapar COVID-19, sehingga mengharuskan mereka untuk menjalani isolasi. Berikan kekuatan bagi mereka. Berkatilah makanan dan minuman serta obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga mereka akan mendapatkan kesembuhan yang berasal daripada-Mu. Tuhan, berkati juga pemerintah dan bangsa kami yang terus berjuang untuk menangani pandemi ini, sehingga pandemi ini boleh segera berakhir. Berkati juga para medis yang dengan sabar menjalankan tugasnya. Berikan hikmat dan perlindungan-Mu sehingga mereka akan terlindung dari COVID-19 ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pelayan-Mu yang terlibat di dalam pelayanan gereja. Kiranya Tuhan berikan hikmat sehingga mereka boleh tetap melayani dengan setia dan dengan sepenuh hati. Tuhan, berkati juga para orang tua yang masih harus membimbing anak-anak di dalam proses belajarnya di rumah. Berikan mereka hikmat dan kesabaran, sehingga anak-anak boleh menjalankan proses belajarnya dengan baik. Tuhan, inilah permohonan dan doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur dengan memberi persembahan kepada Tuhan sambil mengingat kata Alkitab dari 2 Tawarik 26 ayat 5 menyatakan, Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, ia mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Sambil memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 378 bait pertama sampai selesai. Tuhan memberkati persembahan saudara. Diselamatkan olehnya kini dan
Mari berdiri kita mendoakan persembahan ini. Ya Yesus Kristus anak Allah, hari ini kami mengumpulkan persembahan sebagai pernyataan syukur atas keselamatan yang Kau karuniakan. Kami menyadari bahwa pemberian ini tak sebanding dengan hidup yang Kau korbankan di kayu salib. Kami akan selalu belajar dan terus belajar untuk melanjutkan cinta kasih dan damai sejahtera-Mu kepada sesama. Terlebih, jadikan hidup kami berkat bagi sesama di mana kami berada. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, pergilah dalam damai sejahtera Allah dan kerjakanlah kehendak Allah yang telah kamu dengar melalui pemberitaan firman-Nya. Saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.